Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar terlebih dahulu biar nanti kita diberikan kelancaran saat belajar. Mari, menurut agama masing-masing berdoa. Mulai. Siapa yang pernah menyaksikan pertandingan sepak bola yang di televisi? Saya itu bisa menyaksikan pertandingan sepak bola dari luar negeri, itu bisa secara langsung. Misalnya ada pertandingan Liga Inggris, kita tidak perlu ke Inggris, nggak harus jauh-jauh ke Inggris, kita bisa menyaksikan lewat televisi. Kemajuan teknologi, betul sekali, karena adanya kemajuan teknologi. Nah, kemajuan teknologi ini adalah salah satu dari dampak adanya apa? Globalisasi. Tujuan kita belajar hari ini adalah kalian nanti diharapkan bisa mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku pada teks yang dibaca, bisa menulis informasi penting dari teks, bisa menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang kawan di lingkup ASEAN, serta bisa menjelaskan bagaimana prinsip kerja sel survei. Baik, anak-anak, apa itu globalisasi? Globalisasi proses dunianya suatu hal sehingga batas antara negara menjadi hilang. Globalisasi ini didukung oleh berbagai faktor seperti perkembangan teknologi, transportasi, ilmu pengetahuan, telekomunikasi, dan sebagainya yang kemudian berpengaruh pada perubahan berbagai aspek kehidupan di dalam masyarakat. Nah, dengan adanya globalisasi itu, kita apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapinya? Karena globalisasi tentunya memiliki dampak kan, dampak positif maupun dampak yang negatif. Yang bisa kita lakukan adalah dengan pikir global, bertindak lokal. Nah, dari kalimat ini bisa dijabarkan bahwa salah satu cara yang bisa dilakukan untuk tidak menjadi korban di era globalisasi adalah dengan berpikir global, bertindak lokal. Sebagai bangsa Indonesia, kita itu harus melestarikan nilai-nilai luhur budaya bangsa kita yang kemudian dapat digunakan untuk bersaing di tingkat dunia. Sekarang anak-anak buka bukunya halaman 98. Nah, anak-anak kalau sudah selesai membaca, nanti bisa diulangi lagi membacanya di rumah. Kalau sudah selesai membaca, kalian dari teks itu bisa menemukan informasi penting di masing-masing paragraf. Nah, nanti informasi apa yang kalian dapat itu kalian tulis pada sebuah diagram seperti contoh ini. Di buku ya, nanti kalian tulis, nanti paragraf 1 itu di situ pasti ada topik masalahnya. Paragraf itu membicarakan tentang apa? Paragraf kedua itu deret penjelas, kemudian yang paragraf ketiga nanti berisi simpulan. Baik, dari teks itu kalian tentunya bisa pelajaran bahwa terdapat bentuk-bentuk kerjasama yang Indonesia lakukan dengan negara-negara terutama di ASEAN. Bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara di ASEAN Tenggara tersebut di era globalisasi ini? Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Nah, nanti kalian bisa mencari, selain tadi yang sudah ada, kalian bisa mencari bentuk-bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara yang terutama Asia Tenggara ya ini ya, di bidang sosial budaya di masa globalisasi ini, kalian cari bentuk-bentuk kerjasama minimal 3 lah, bentuk kerjasama antara Indonesia negara di Asia Tenggara. Nah, nanti kalian tulis bentuk kerjasamanya itu apa, kalian
bisa mencari dari buku, bisa dari internet, bisa bertanya kakak atau orang tua, boleh. Nanti kalian tuliskan bentuk kerjasamanya itu pada diagram seperti ini. Bentuk kerjasamanya apa, terus Indonesia itu perannya apa di situ. Nanti bisa kalian kerjakan. Nah, anak-anak, dari bentuk-bentuk kerjasama tadi kalian juga bisa mengetahui bahwa di era globalisasi ini semakin banyak teknologi canggih yang ditemukan. Hampir seluruh penemuan tersebut menggunakan energi, khususnya energi listrik. Namun, pasokan listrik kita ketahui semakin berkurang akibat semakin menipisnya sumbernya, sumber energi listriknya yang untuk memproduksi listrik seperti minyak bumi, gas, batu bara, dan panas bumi itu semakin berkurang. Lalu cara yang dapat dilakukan apa? Cara yang dapat dilakukan adalah salah satunya menggunakan energi alternatif. Nah, salah satu bentuk energi alternatif tersebut adalah matahari dengan memanfaatkan sel surya. Kalian lihat ini bagian ini, gambar ini kalian perhatikan. Di buku juga sudah ada. Di situ ada gambar terpasang panel surya di atap itu, nanti terus prosesnya menyerap cahaya dan panas matahari itu seperti apa. Kalian perhatikan dulu. Kalian perhatikan. Nah, selain dari tadi gambar, kalian juga bisa melihat animasi ini untuk lebih jelasnya mengenai bagaimana cara kerja sel surya. Dan perhatikan. Suara apa ya gue? Tolong mikrofonnya dimatikan dulu. Sudah ya? Nah, kalian tadi sudah mengamati gambar, juga sudah melihat tayangan. Sekarang nanti tugas kalian adalah menuliskan secara runtut cara kerja sel surya itu dalam sebuah paragraf. Tuliskan mulai dari awal bagaimana matahari tadi ditangkap oleh apa, kalian tuliskan di buku kalian nanti. Jangan lupa nulisnya yang rapi biar terbaca. Nanti kalau sudah selesai nanti bisa difoto lalu dikirimkan ke WA Bu Guru. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, dari semuanya tadi. Baik. Nah, bisa kita simpulkan ya sekarang kita belajar apa lagi? Selamat belajar. Apa tugas dari Bu Guru tadi dikerjakan dengan baik. Setelah ini nanti kalian bisa mengerjakan soal evaluasi. Nanti Bu Guru kirim melalui grup WhatsApp